Lalu waktu penyelesaian kasus itu kan juga ada proses spiritual yang ambil sisi-sisi spiritualnya itu. Itu biasanya tuh ada bantuan dari sosok lain apa emang udah ada bayangan yang langsung muncul langsung tebak-tebakan. Ini kalau dalam kita punya dalam pemikiran kita ketika kemudian bicara tentang spiritual kok terus arahnya ke situ ya, arahnya yang goib gitu kan. Lalu ini kan juga ada kekerasan rumah tangga itu, tapi yang mengalami itu bapak-bapak. Nah, itu di pondok hukum tuh menangani itu juga enggak? Kekerasan bapak-bapak itu. Kekerasan dalam rumah tangga yang bapak. Cuma di undang-undang tidak mengatur ya. Cuma kita mengadakan treatment sebenarnya ada apa? Jadi pendapat bapak-bapak tentang orang yang sedikit-sedikit ke hukum untuk merebutkan harta gono gini, lalu merebutkan hak asuh anak, itu padahal bisa dijalankan dan diselesaikan dengan kekeluargaan itu. Nah, pertanyaannya kan gini, selama kita hidup di negara yang namanya Indonesia ini, negara hukum. Nah, negara hukum artinya semua yang kita lakukan di negara ini kan berimplikasi hukum. Kira-kira gitu ya, Pak? Pak Andi, Pak Wahyu ya. Nah, jadi wajar kalau kemudian tadi disampaikan bahwa wah sithik-sithik kok hukum. Ya memang negara kita negara hukum, kita nggak bisa kemudian meninggalkan itu, gitu kan? Nah, justru kita hadir itu untuk membuat supaya hukum itu nggak semengerikan wajah kami ini. Gitu. Meskipun kelihatan garang, ya kan gitu kan? Tapi kita menghadirkan bahwa penyelesaian hukum itu harus selalu dengan apa ya? Dengan istilahnya apa sih? Kaku gitu ya, dengan kaku. Karena kita bicara hukum kan tentang pasal-pasal, KUHP segala macam toh. Enggak seperti itu juga. Nah, ini jago-jago hukum kita ini mungkin nanti bisa ya banyak menjelaskan. Gimana Mas Adi mengenai jadi gini, semua permasalahan hukum itu enggak harus ke pengadilan sampai laporan polisi. Jadi ada asas itu hukum adalah pilihan yang terakhir. Jadi yang kita utamakan di pondok kita itu ya itu mediasi. Sama di polisi, di kejaksaan atau pengadilan itu pasti ada mediasi. Ya, kita biarpun lapor misalnya di laporan polisi itu enggak langsung diterima sebagai laporan, enggak, pasti pengaduan. Nanti dipanggil terlapornya, klarifikasi. Nah, kemudian itu ditemukan nanti untuk mediasi. Bisa enggak ditemukan di solusi di mediasi itu. Nah, gitu. Intinya itu yang awal ya itu mediasi. Kalau udah ketemu bisa bicara dua pihak sepakat, sudah selesai. Gitu ya. Kalau nanti ada upaya lain ya kurang puas ya monggo silakan serah permintaan yang klien kita. Dan pondok hukum ini juga sesuai dengan undang-undang bantuan hukum dan permen tentang kepenuhan tentang paralegal. Nah, kita juga sebagai pelaksana juga seperti tadi disampaikan Pak Eka tadi, teman-teman yang mau belajar hukum nggak harus lulusan sarjana hukum, nggak harus S1 ya bisa dari SMA, siapapun bisa belajar hukum. Paling tidak kita dan keluarga paham hukum, karena kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu berhadapan dengan hukum. Berhadapan dengan hukum juga, bersentuhan dengan hukum ya, gitu. Jadi biar nggak bisalah untuk kontrol diri sendiri. Lalu misal untuk masyarakat yang ingin dibantu untuk kasus, tapi mereka tidak ada biaya mampu gitu untuk menyewa pengacara. Tidak mampu itu kan relatif ya. Jadi datang ke tempat kami itu pertama kan konsultasi. Kita juga ada pelayanan, nanti ada nomor call center yang dinamain adalah Halo Wahyu, biar relax gitu. Kalau nama yayasan, nama LBH, kantor hukum kesannya formalnya adalah Halo Wahyu, ada nomor yang memang kita sediakan, atau langsung datang ke kantor kita. Memang kita pondok ini goalnya nanti ada suatu kawasan menjadi tempat istirahat dan diskusi. Sementara pakai kantor di Jalan Jangkrik Lawan nomor 20 Karanganyar Wulung, Semarang, bisa datang konsultasi dulu.
Kemudian jangan bicara mampu tidak mampu dulu. Datang aja tidak bayar. Iya. Konsultasi di tempat pengacara bayar, kita enggak. Silahkan datang konsultasi. Dari situ nanti akan kita filter. Ini pantas tidak dibantu dan dibantu atau tidak. Mampu tidak mampu itu nanti. Karena yang datang ke tempat kita rata-rata sumakar. Sugih kira-kira gitu. Biar dapat gratisan. Iya, karena yang punya mobil Pajero Sport itu bilang nggak mampu. Rumahnya 3 lantai, punya usaha itu bilang nggak mampu. Aku nggak punya duit. Justru yang murni jujur itu yang datang naik motor, dibantu tetangganya, itu jujur. Karena setelah kita cek ke rumahnya, benar-benar dia tidak mampu atau memang keluarganya sederhana. Tapi yang sumakar banyak. Jadi kalau kita dapat datang tamu pakai mobil itu deg-degan. Sumakar ya gitu. Kontennya banyak biasanya. Kontennya banyak dan nyeyelan. Tapi kalau orang biasa itu tulus. Iya. Jadi minta tolong. Malah kadang mereka tidak bilang tidak mampu, bukan. Saya adanya sekian. Saya bisa bantunya sekian. Jadi kita ada pola saya bisa bantu, tapi mereka punya kewajiban ada nyediain materai. Ada salah satu kasus adalah beliau ini adalah petani, penggarap tani. Jadi dia nggarap lahan di Kota Semarang dari tahun 80 sampai 2022. Tiba-tiba tanah itu sudah memenuhi sertifikat dan dia dilaporkan. Dia tidak mampu. Kita cek memang tidak mampu. Kerjanya apa? Kerjanya dia jadi buruh resik-resik. Datang ke kantor kita, datang ke kantor polisi. Dia pakai sepatu plastik. Batiknya itu tipis bukan karena tipis tapi karena udah aus. Fakta, dia tidak mampu. Ya kita bantu semaksimal mungkin, emang gratis. Sampai gini mbak, jadi materai sekian, dia cari duit, macul, begitu dapat duit beli materai bayar tempat kita. Serius. Tapi sumakar ini kita akan bantu karena apa? Mereka bohong. Udah bohong dulu. Berarti pondok hukum ini satu-satunya di Indonesia. Ada rencana mau bangun nilai? Ada rencana mau mengembangkan Mas Adi? Untuk sementara ya kita fokusnya di Kota Semarang, sebenarnya dulu. Nanti kalau ada permasalahan di luar kota atau dimanapun ya, bisa tapi lewat jaringan kita bisa lah. Jadi kami tambahkan Pondok Semarang ini goalnya adalah nanti punya satu kawasan minimal 1000 meter. Itu ada gazebo untuk istirahat teman-teman yang berperkara. Karena yang datang ke tempat kita tuh satu ada masalah keuangan, dua ada masalah hukum, yang terakhir diusir sama istrinya atau kita ada penampungan. Yang mampu nanti kita siapin villa, rumah singgah yang berbayar, yang subsidi yang tidak mampu. Ada satu tempat juga yang modelnya ke aula, dikasih tempat tidur, kasih tempat istirahat, makan kita gratiskan, habis makan. Prinsipnya kita istirahat dulu, makan gratis, baru ngobrol. Karena apa? Nek doyan makan tuh bayar, stres. Ya. Tapi kalau orang masih doyan makan, jarang. Bikin happy dulu. Makanya tidak ada orang gila itu sakit-sakitan, happy semua. Orang gila itu kan happy. Lah yang kita yang waras kok enggak happy ya gitu. Makanya goal kita adalah bikin satu kawasan yang nanti semua tersentralisasi. Oke, Pak Wahyu, biasanya kalau sumakar, suge, masak kire ya. Ini tuh permasalahan hidupnya apa kok bisa sampai datang ke Anda? Sumakar ini dia rata-rata datang ke tempat kita ditipu orang. Dia aja nipu dirinya sendiri kok. Dia bohong dirinya tidak mampu. Dia menipu Tuhan bahwa dia merasa tidak mampu. Kalau dia ditipu orang, ya pantas gitu. Karena apa? Dia adalah orang yang menipu diri sendiri. Makanya semesta ini Allah memberikan ujian dia, mengingatkan dia. Bu, yo jangan. Karena mungkin ya kewajiban dia yang harus dikeluarkan itu tidak sesuai. Makanya kan ada salah satu ulama yang menyampaikan sedekahlah pada saat kamu tidak punya. 1 juta sedekah 1.000 mesti ikhlasan itu. Jadi sakmelnya sedekah 1 juta belum tentu. Nah, rata-rata sumakar ini adalah masalahnya ditipu orang. Jadi datang ke tempat kita bisnisnya susah, ditipu orang, ya itu menjadi jawaban semesta. Kalau dia menipu diri sendiri maka ditipu orang. Semesta mengingatkan, ya tinggal dia mau
diingatkan atau tidak? Nah, tidak diingatkan, ya tidak kita dampingi. Oh, dia aja nipu diri sendiri kok, kita mau dibohongi. Datang naik Pajero udah bilang nggak punya rezeki, kan gitu tuh. Iya jangan gitu. Malu sama bapak yang tadi yang sepuh, dia mau makan usaha, mau usaha, dia menyampaikan saya bisa bantu meterai sekian. Saya sampaikan, ini semua pakai meterai loh kan. Dia mau. Jadi kita mengajarkan sesuatu mentalitas bahwa semua tidak gratis. Dia ada upaya dulu. Kita tunggu. Dan kita backup 1000% permasalahan hukum beliau karena beliau sudah dilaporkan di salah satu Polres. Beliau diancam dengan ujung hukuman penjara. Kita juga melakukan gugatan perdata. Semua biaya mbahnya tidak mengerti. Jadi kita benar-benar. Tapi sumakar itu ya tanda kutip kita kasih stabilo ini sumakar. Tidak kita bantu. Biasanya kalau udah di stabilo sumakar itu, misal ada orang atau kerabatnya yang datang, terus wah ini ditelaah lagi kok keluarganya ini, pas yang orang yang sumakar itu biasanya juga dibantu apa udah enggak? Maksudnya kalau dari si A ini ternyata ada keluarganya datang lagi yang lain. Padahal itu juga satu kasus yang sama. Keluarga itu keluarga inti atau keluarga tidak, kayak gitu. Tapi ada juga yang ternyata beliau ini mampu, tapi anaknya beliau sudah pensiun, beliau juga kena stroke, kita bantu. Karena setelah kita kasih pemahaman, ternyata beliau juga ada sisi salah. Beliau punya utang tahun 98 sampai 2022 tidak bayar, asetnya disita orang. Nah, kita akan membantu untuk menarik asetnya, tapi diingatkan 98 diutangnya sekian, kalau ditarik sekarang 2024 jadinya sekian. Kalau di kurs emas dulu angkanya sekian, sekarang gimana? Nanti kalau hitung-hitungan dia lego. Andai kata nggak dapat apa-apa, dihitung ternyata aset jenengan itu dijual cuma untuk menyelesaikan utang gimana? Tidak apa-apa. Yang penting jelas di akhir hidup saya utang saya lunas, aset saya jelas, anak turun saya tidak ada masalah. Satu pesan yang sangat mendalam bagi beliau adalah orang yang sukses itu orang yang meninggal tidak menimbulkan masalah bagi ahli waris. Tidak menimbulkan masalah aja sudah luar biasa. Banyak kasus orang tuanya meninggal masih banyak masalah, sengketa, meninggal utang dan segala macam. Nah, beliau memesankan, saya ingin di akhir hidup saya nanti mati, anak turun saya tidak ada masalah. Ini menjadi spirit kita untuk membantu beliau. Berarti pondok hukum ini tidak ada kayak kalangan khusus? Oh enggak. Jadi niat kita memang membantu masyarakat secara umum. Semuanya. Tadi mulai dari tadi disampaikan oleh Pak Andi bahwa ayo rekan-rekan yang memang ingin belajar tentang hukum datang ke pondok hukum, kita ngobrol, kita diskusi bareng, ya kan, kasus-kasus yang menarik, atau mereka datang kemudian menyajikan satu kasus gitu ya Pak Andi ya, untuk dibahas bareng di komunitas di komunitasnya gitu kan. Ternyata perlu datang ke Pak Andi atau Pak Wahyu untuk berkonsultasi, monggo ayo kita ngobrol, kita sharing, ya kan. Mungkin ada ilmu-ilmu yang harus diupdate gitu kan. Itu semacam itu. Jadi nggak ada terus kemudian masyarakat kelas ini enggak. Semuanya kita terima. Sebenarnya siapapun yang datang kita akan terima, cuman memang kita punya sistem screening gitu ya, sistem pemetaan. Ya, takutnya kita membela orang yang keliru kan gitu ya, orang yang salah. Ini orang yang menzolimi tadi seperti katakan Pak Wahyu, kok malah dibelo kan gitu. Ya, kita sudah siapkan perangkat untuk supaya kita berada di pihak yang benar. Oke, mungkin pesan untuk masyarakat biar nggak takut sama hukum lagi itu apa Pak? Yang main ke tempat kita, main ke pondok hukum Semarang, makan enak di tempat kita. Makan gratis. Makan ngobrol, ngopi ya kan. Kita punya tagline peduli hukum. Jadi kita ingin semuanya orang peduli hukum. Semua diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Sebagai kita orang timur, semua diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Di mana? Di meja makan.
Sesuatu yang diselesaikan dengan rileks, santai, tanpa emosi. Kan makan tidak mungkin emosi kan. Nah, kita selesaikan dengan bercanda, guyon. Insya Allah semua klien kita, masalah kita selesai semua di meja makan. Jadi semua orang peduli hukum, semua orang doyan makan. Jadi makan gratis tempat kita. Ya. Nanti semua akan selesai dengan niat nawaitunya selesai secara musyawarah mufakat. Tadi disampaikan Mbak Ika bahwa hukum itu seolah menjadi momok, menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Jadi ketika kita dihadapkan oleh perkara hukum, kita udah takut dulu. Nah, kita ya menghimbau kepada masyarakat bahwa semua pasti ada jalannya, semua pasti ada solusinya, ya kan? Pondok Hukum Semarang siap menerima semua keluhan ya, semua curhat, semua pengaduan masyarakat terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Nah, kita punya mekanisme unik di Pondok Hukum Semarang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dihadapi oleh rekan-rekan yang mempunyai masalah hukum. Dan yang paling penting di sini saya ingin menyampaikan bahwa Pondok Hukum terbuka bagi masyarakat, mahasiswa atau siapapun yang ingin belajar hukum, ingin berdiskusi hukum, ingin mencari ilmu yang berkaitan dengan hukum. Nanti akan ada pendampingan dari Pak Andi, dari Pak Wahyu dan tim yang lain, gitu kan. Ini saya kira perlu disampaikan, disebarluaskan bahwa kita wajib tahu hukum, kita wajib ngerti hukum. Keluarga kita perlu pemahaman, pengetahuan tentang hukum. Supaya apa? Supaya dalam setiap kita melangkah tidak dibayang-bayangi oleh ancaman hukum, ya kan gitu ya Pak ya. Jadi kita supaya nggak salah melangkah, kita nggak salah berbuat, nggak salah bertindak, sehingga ketika kemudian salah yang muncul nanti adalah resiko hukum yang harus kita hadapi. Nah, supaya nggak terjadi ya kita belajar hukum. Di mana? Di Pondok Hukum Semarang. Alamatnya mana Pak? Jalan Jati Lawah nomor 20 Karanganyar Gunung Sultan Semarang. Nah, ya. Mungkin Pak Adi mau nambahin? Ya, karena yang terakhir ini karena sudah sampaikan semua, saya rasa cukup mewakili semuanya. Pas makan siang. Pas makan siang.